Bertemu kembali dengan saya, Dian Arisandi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gaya merubah bentuk benda. Nah, selama sesi ini kita akan melakukan demonstrasi mengenai gaya yang bisa merubah bentuk beberapa benda. Contoh yang akan kita pakai di hari ini adalah pertama, balon. Seperti yang bisa kita lihat bersama. Nah, saya akan memberikan gaya pada balon ini. Untuk pertama kali kita harus memperhatikan bentuk balon ini. Balon ini berbentuk bundar. Kemudian kita berikan gaya kepada balon ini dan perhatikan perubahan bentuk pada balon ini. Terlihat balonnya mengalami perubahan bentuk menjadi lebih panjang, tidak lagi bundar. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana gaya merubah bentuk benda. Selanjutnya, kita akan lihat bagaimana gaya bekerja pada objek yang lain. Berikutnya, kita memiliki kertas di sini. Nah, kita akan lihat bagaimana kertas ini berubah bentuk. Kita berikan gaya. Dan sekarang bentuk kertasnya sudah menjadi gumpalan kertas. Awalnya tadi adalah selembar kertas, sekarang menjadi segumpal kertas. Dari botol air mineral ini, kita bisa ubah bentuknya dengan memberikan gaya. Contohnya, apabila kita menekan botol ini, sekarang botolnya sudah berubah bentuk. Nah, inilah yang kita kenal dengan gaya dapat merubah bentuk benda. Kita masuk kepada tahap selanjutnya. Ada pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu apakah besar atau kuat gaya berpengaruh terhadap bentuk benda. Nah, kita melakukan demonstrasi dengan menggunakan balon. Pertama, kita mau memberikan tekanan ataupun gaya yang lemah dengan cara menekan balonnya lemah. Nah, kita lihat bentuknya hanya seperti ini perubahannya. Nah, ini perubahan yang terjadi. Bagaimana jika kita memberikan gaya yang lebih, atau kita katakan tekanan yang lebih kuat? Bagaimana bentuk bola balon ini? Mari kita lihat. Nah, balonnya sekarang terlihat lebih tipis. Ini dikarenakan gaya yang diberikan terhadap balon lebih besar dibandingkan gaya yang diberikan sebelumnya. Oleh karena itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bentuk suatu benda akan berubah tergantung pada besar atau kuat gaya yang diberikan terhadap benda tersebut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Kebiasaan belajar di rumah adalah sesuatu yang perlu ayah bunda tubuhkan pada anak. Setiap anak, walaupun tidak ada PR, perlu punya rutinitas untuk belajar di rumah setiap hari. Tujuannya adalah agar anak terbiasa mandiri dalam belajar dan juga bisa berlatih untuk mengatur waktu. Ayah bunda menciptakan lingkungan yang kondusif di rumah dengan memperhatikan gaya belajar setiap anak yang mungkin berbeda-beda. Ada anak kita yang lebih senang belajar dalam suasana sepi dan sendirian. Ada anak yang butuh musik atau berada di tengah orang-orang lain untuk bisa berkonsentrasi. Ada anak-anak yang bisa melakukan tugas belajarnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, tapi ada juga anak-anak yang butuh istirahat di sela-sela setiap tugas atau setiap 5 atau 10 soal sebelum ia bisa menyelesaikan tugasnya. Pada akhirnya, penting untuk ayah bunda sadar bahwa perannya bukan untuk mengambil alih tugas-tugas sekolah atau pekerjaan rumah anak, tapi justru terus menumbuhkan kemandirian dengan hadir, tapi tidak membantu mengerjakan. Pada saat anak melakukan kesalahan, kita biarkan dia untuk memperbaiki kesalahannya sendiri dan tidak langsung memberitahu apa jawaban mereka.
Proses belajar yang terjadi di sekolah selalu berhubungan dengan proses belajar yang terjadi di rumah. Karenanya komunikasi antara orang tua dengan guru tentang bagaimana proses belajar anak di rumah pada saat mengerjakan PR adalah hal yang sangat esensial. Kita sama-sama bisa pastikan bahwa proses belajar baik di sekolah maupun di rumah adalah proses belajar yang menyenangkan. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang gaya. Apakah gaya? Ini bukan berbicara tentang gaya rambut, gaya berbicara, atau gaya berpakaian. Perhatikan gambar berikut ini. Sebuah benda mati atau gerobak dapat bergerak jika ada tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan tersebut disebut gaya. Untuk melakukan sebuah tarikan atau dorongan atau gaya tadi diperlukan tenaga. Jika kita melakukan tarikan atau dorongan terhadap benda yang kecil, diperlukan tenaga yang besar. Lalu menurut kamu, apa yang memengaruhi gaya? Perhatikan gambar berikut ini. Pernahkah kamu memegang sebuah benda dan tanpa sengaja benda tersebut terlepas dari tanganmu? Kemana benda tersebut jatuh? Atau kemana benda tersebut pergi? Semua benda-benda akan jatuh ke permukaan bumi. Mengapa? Karena ada tarikan bumi. Itu yang biasa kita sebut dengan gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi ini jugalah yang menyebabkan semua benda memiliki berat. Gaya dapat mempercepat atau memperlambat gerak sebuah benda. Ini tergantung besaran tenaga yang diberikan kepada benda tersebut. Gaya juga dapat mempengaruhi bentuk sebuah benda. Perhatikan gambar guci di bawah ini. Guci terbuat dari tanah liat yang dipukul-pukul. Dengan gaya, maka tanah liat tadi terbentuk menjadi sebuah guci. Gaya juga dapat mengubah arah sebuah benda. Perhatikan gambar berikut. Jika sebuah bola ditendang ke arah kiri, kemanakah bola tersebut akan pergi? Tentu saja ke arah kiri. Lalu, bagaimana dengan benda-benda yang kita masukkan ke dalam air? Ya, benar. Tentu saja benda tersebut dapat terapung, melayang, atau tenggelam. Menurut kalian, mengapa sebuah benda dapat terapung, melayang, atau tenggelam? Hukum Archimedes menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup, baik keseluruhan maupun sebagian dalam cairan, maka benda tersebut akan menerima dorongan gaya ke atas atau gaya apung. Benda seperti peniti, jarum, jika dimasukkan ke dalam air akan tenggelam. Namun, benda seperti gabus, jika dimasukkan ke air akan terapung. Hal ini disebabkan adanya gaya dorong ke atas atau gaya apung tadi. Mengapa kita dapat melihat telur dapat terapung, melayang, atau tenggelam? Pada awalnya, jika sebutir telur dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi air, telur ini akan tenggelam. Artinya, benda akan tenggelam dalam zat cair bila gaya tekan benda lebih besar daripada gaya tekan ke atas zat cair tersebut. Lalu, mengapa ada telur yang melayang? Telur akan melayang jika kita berikan air tersebut garam. Garam mengubah
kandungan zat cair tersebut. Lalu, bagaimana dengan telur yang terapung? Jika kita tambahkan garamnya semakin banyak, maka telur yang melayang tadi akan terus naik ke permukaan dan menjadi terapung. Sudah paham semuanya? Nah, sudah mengerti bukan? Kalian juga bisa mencobanya di rumah. Misalnya, dengan memasukkan telur ke dalam air dan kemudian menambahkan garam ke dalam air tersebut, dan kalian bisa melihat perbedaan kedua percobaan tersebut. Demikianlah pembelajaran tentang gaya kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Salam. Kami selalu menang untuk Indonesia. Tiap hari. Biasanya muncul karena kita punya harapan-harapan pada anak yang tidak terpenuhi. Ada orang tua yang harapannya berlebihan terhadap anaknya. Misalnya, kita tidak ingin anak-anak balita banyak bergerak dan inginnya mereka duduk diam. Padahal kebutuhan untuk aktif adalah kebutuhan anak-anak di usia itu. Kadangkala kita juga punya harapan yang kurang terhadap anak kita. Misalnya kita duga anak perlu terus dibantu untuk menyiapkan bekal sekolah atau mengerjakan PR di rumah. Padahal di usia tertentu, anak-anak sudah bisa melakukannya sendiri. Pada saat kita berbicara tentang disiplin positif, bekal utama ayah bunda adalah kemampuan untuk mengelola emosinya. Apabila ayah dan bunda marah berlebihan, biasanya kita cenderung memberikan hukuman yang berlebihan kepada anak. Padahal anak tidak butuh hukuman, anak butuh konsekuensi agar dia bisa belajar. Pada saat kita bicara tentang disiplin positif, syarat utama juga ada kesepakatan bersama, di rumah maupun di kelas. Peraturan tidak bisa hanya satu arah dari orang tua yang memerintahkan kepada anak, tetapi harus didiskusikan bersama di dalam masing-masing keluarga. Kesepakatan bersama kemudian ditempel di dalam rumah, dan pada akhirnya semua anggota keluarga akan saling mengingatkan. Disiplin positif penting diterapkan karena tujuan kita adalah anak yang punya disiplin diri. Bukan hanya ketakutan pada hukuman atau bukan selalu mengharapkan sogokan, tapi punya kesadaran untuk melakukan hal yang baik setiap hari. Halo, selamat pagi Smart Student. Ketemu dengan saya, Miss Bintang. Kali ini kita akan membahas tentang pengontrol panas pada tubuh manusia, ya. Kalau kita bicara tentang suhu tubuh, kira-kira yang kita pikirkan apa ya? Pasti tentang panas ya, suhu panas, ada dingin ya. Oke, nah yang pertama kita akan bahas tentang jenis suhu tubuh. Suhu tubuh kita terbagi menjadi 3, ada nggak yang tahu? Nah yang pertama itu adalah suhu inti. Kalau sudah inti berarti di tengah ya. Nah itu suhu jaringan organ dalam dari tubuh kita. Apa saja organ dalam dari tubuh kita? Kan di dalam kranium ada, kemudian di dalam pelvic juga ada. Pokoknya jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Nah yang kedua itu adalah suhu pada permukaan atau suhu permukaan. Karena permukaan kita terdiri dari kulit atau dilapisi dengan kulit, berarti suhu permukaan kita juga bisa disebut dengan suhu kulit.
Nah, suhu permukaan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Walaupun kulit kita berlapis-lapis ini ya, di sini ada jaringan subkutan, ada jaringan kulit. Nah, ini dipengaruhi oleh lingkungan kita. Nah, yang ketiga itu adalah suhu rata-rata. Suhu rata-rata adalah gabungan dari suhu inti dan suhu permukaan tadi, tapi rata-ratanya ya dijumlahkan dulu baru dibagi 2. Oke, udah tahu ya, ada 3 tadi ya. Yang pertama suhu inti, yang kedua suhu permukaan, dan yang ketiga adalah suhu rata-rata. Oke, tadi kita udah tahu ya jenis-jenis suhu tubuh ya. Nah, kalau udah ada suhu tubuh, pasti ada dong pengendalinya atau pengontrolnya. Ada nggak yang tahu organ apa yang mengontrol suhu tubuh manusia? Ayo, ada yang tahu? Nah, namanya itu adalah hipotalamus. Saya ulangi ya, hipotalamus. Hipotalamus itu berada di tengah kepala kita, tepat di bawah otak kita. Nah, ini juga terbagi 2. Yang pertama itu adalah hipotalamus anterior dan yang kedua hipotalamus posterior. Apa bedanya? Fungsinya yang berbeda. Yang pertama, kalau anterior itu adalah mengatur pembuangan dari suhu tubuh kita. Sementara yang posterior tadi adalah organ yang mengatur penyimpanan suhu tubuh kita. Kalau ada yang dikeluarkan, berarti ada dong yang disimpan. Nah, itu dia. Jadi saya ulangi ya, ada 2. Yang pertama anterior, berhubungan dengan atau mengatur pembuangan suhu tubuh, dan yang kedua adalah posterior, yaitu mengatur penyimpanan suhu tubuh kita. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang suhu tubuh dan organ yang mengatur suhu tubuh kan. Nah, sekarang yang ketiga kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh kita. Ada banyak loh, tapi kali ini saya akan menjelaskan 10 faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh kita. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah umur ya, atau usia. Jadi umur itu sangat mempengaruhi suhu tubuh manusia, baik itu bayi, kemudian udah semakin dewasa, dan kalau metabolismenya itu semakin masih produktif, maka suhu tubuhnya akan tinggi. Tapi kalau tidak produktif lagi, maka suhu tubuhnya akan menurun. Nah, yang kedua itu adalah hormon. Nah, hormon itu ada banyak jenisnya. Ada hormon pertumbuhan, kemudian ada hormon tiroid, kemudian ada hormon kelamin. Nah, hormon ini berfungsi atau bertugas untuk mempercepat metabolisme juga. Bisa sampai 10 atau 25% loh mempercepat metabolisme kita, ya. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah stres, ya. Pernah nggak kalian merasakan kalau stres itu berkeringat, tangan berkeringat? Itu kenapa? Karena ada saraf simpatisnya yang menunjukkan kamu sedang stres. Nah, kalau kita sudah stres itu, metabolisme kita meningkat loh. Nah, makanya kita merasakan semakin panas dan berkeringat, ya. Nah, yang keempat itu adalah lingkungan. Lingkungan kita dimanapun kita berada sangat mempengaruhi suhu tubuh kita juga ya, apalagi dengan kulit ya. Kalau misalkan udaranya dingin berarti tubuh kita juga akan mengikuti atau menyesuaikan dengan lingkungan. Kalau udaranya juga panas, maka suhu tubuh kita juga akan menyesuaikan juga. Nah, yang kelima ya, tadi udah 4 ya. Yang kelima itu adalah waktu. Jadi waktu itu sangat mempengaruhi juga untuk pengaturan suhu tubuh kita. Nah, suhu tubuh manusia yang paling terendah itu biasanya adalah awal pagi. Sementara kalau suhu tubuh manusia yang paling tinggi itu terjadi pada awal malam. Nah, di awal malam itu suhu tubuh kita yang lebih tinggi. Yang keenam itu adalah penyakit ya. Penyakit bisa terjadi pada beberapa orang atau banyak orang ya. Apalagi kalau ini mengganggu organ hipotalamus tadi. Kalau organ itu terganggu, maka pengaturan suhu tubuh juga akan terganggu. Yang kedua, kalau ada kelainan kulit kita, misalkan kelenjar kulitnya sedikit, nah ini juga sangat kelenjar keringat tadi ya, ini akan mempengaruhi
pengaturan suhu tubuh kita juga. Nah, yang ketujuh itu adalah kecepatan metabolisme. Nah, setiap individu berbeda kecepatan metabolismenya, ya. Jadi berbeda juga dong suhu tubuhnya. Yang kedelapan itu adalah peradangan atau demam. Kalau sudah ada peradangan atau demam, pasti kita akan keringat, banyak mengeluarkan keringat. Itu kenapa tubuh kita meningkatkan metabolisme. Jadi metabolisme kita meningkat bisa 120% dari biasanya, ya. Tapi kalau peningkatannya 10 derajat Celcius, ya. Jadi kalau metabolismenya tinggi, maka suhu kita juga akan tinggi pula, ya. Yang kesembilan itu adalah aktivitas atau latihan fisik. Selain meningkatkan laju suhu tubuh kita tadi untuk aktivitas, dia juga mengakibatkan gesekan antar otot. Kalau sudah terjadi gesekan di antara kulit kita atau otot kita, maka menghasilkan thermal dong ya, panas. Maka tubuh kita juga akan semakin panas. Jadi suhu tubuh kita juga semakin meningkat. Nah, yang ke-10 adalah jenis kelamin. Jadi jenis kelamin wanita dan laki-laki itu berbeda. Biasanya laki-laki metabolismenya lebih tinggi, makanya suhu tubuhnya juga lebih hangat. Oke? Supaya diingat kembali, kita ulangi ya. Ada 10 faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh kita. Yang pertama ada umur. Yang kedua itu hormon, yang ketiga stres, yang keempat itu lingkungan, yang kelima itu waktu, yang keenam penyakit, yang ketujuh kecepatan metabolisme, yang kedelapan peradangan atau demam, yang kesembilan aktivitas atau latihan fisik, dan yang ke-10 adalah jenis kelamin, ya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh kita. Oke, tadi kita sudah bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh kita kan. Nah, sekarang kita mau tahu bagaimana sih proses kehilangan panas dari kulit kita atau melalui kulit kita. Nah, yang pertama itu adalah radiasi, yang kedua evaporasi, yang ketiga konduksi, dan yang keempat konveksi. Kita bisa lihat di layar ini. Supaya cepat mengingat, ingat aja huruf depannya. R-E-K-K ya, R-E-K-K. Jadi gampang diingat. R-nya untuk apa? Nah, R-nya untuk radiasi. E-nya untuk apa? Evaporasi. K yang pertama untuk apa? Konduksi. Dan yang keempat adalah K, konveksi. Nah, saya mau jelaskan nih satu-satu ya. Yang pertama, radiasi. Radiasi itu mungkin kalian sudah pernah pelajari, berarti tidak ada perpindahan panas yang tidak ada perantaranya ya. Jadi tubuh kita ini sebenarnya, seluruh tubuh kita ini mengeluarkan sinar inframerah, panas inframerah atau gelombang inframerah ya. Nah, itu dikeluarkan oleh tubuh kita, disebutlah itu radiasi ya, mengeluarkan panas, gelombang infrared dari tubuh kita, itulah radiasi. Nah, yang kedua adalah evaporasi. Evaporasi berasal dari kata evaporate ya, artinya penguapan. Nah, menguap itu berarti terjadi perpindahan atau perubahan wujud. Nah, evaporasi dari cairan menjadi uap ya, atau cairan menjadi gas. Nah, kebanyakan evaporasi ini terjadi kalau kita berkeringat ya, berkeringat. Jadi kan kita mengeluarkan cairan. Nah, cairan ini nanti akan menguap jika mengenai panas ya. Tapi jangan salah, evaporasi tidak hanya terjadi saat kita berkeringat. Jadi tubuh kita ini juga mengandung cairan, selalu terjadi difusi. Nah, walaupun kita tidak berkeringat, kita tetap mengalami evaporasi. Jadi dia tetap berevaporasi ya, biarpun tidak berkeringat. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah konduksi. Nah, konduksi itu terjadi apabila
kulit kita menyentuh benda di sekitarnya, ya, bersentuhan langsung dengan benda sekitarnya. Misalkan saya pegang nih boardnya di sini, papannya. Nah, suhu tubuh saya akan mengalir atau berpindah ke papan board yang saya pegang ini karena suhu saya lebih tinggi daripada suhu board yang saya pegang. Nah, begitu juga dengan benda-benda lain yang kita pegang, maka terjadilah proses atau mekanisme secara konduksi. Nah, yang keempat, apa sih bedanya konduksi dengan konveksi? Nah, kalau konduksi tadi itu benda padatan, nah konveksi itu perpindahan panas antara melalui air dan udara, ya. Tapi harus diingat udara yang bergerak, ya, udara yang bergerak. Misalkan kita kepanasan nih di ruangan, aduh gimana ya supaya menyeimbangkan suhu tubuh kita supaya lebih dingin? Caranya nyalakan AC, kan ada udara, jadi dia akan menetralisir tubuh kita semakin dingin. Kemudian bisa dengan kipas angin, jadi dengan merasakan angin itu kita merasa lega, merasa lebih segar. Nah, itulah konveksi. Oke ya, tapi dari keempat-empat ini kira-kira yang mana sih paling besar dalam berperan menghilangkan panas dari kulit? Nah, yang paling besar itu adalah radiasi, karena seperti yang dibilang tadi, kita tidak bisa lihat ya gelombang infrared itu, tapi sebenarnya seluruh tubuh kita ini selalu menghasilkan gelombang infrared itu atau radiasi. 60% dari seluruh kulit itu dari radiasi, ya. Oke, coba kita ulangi ya. Masih ingat kan? Jadi mekanisme kehilangan panas melalui kulit ada 4. REK, R-E-K-K. R untuk radiasi, E untuk evaporasi, K untuk konduksi, K untuk konveksi, ya. Oh ya, ada lagi nih satu contoh. Ada gambar ya, dari gambar ini kita bisa lihat di gambarnya anak yang sedang duduk, kita bisa lihat radiasi dari sinar matahari, kemudian tubuh kita memantulkan sinar itu atau panas dari gelombang infrared, kemudian kita lihat evaporasi, terjadi penguapan baik dari kulit, dari mulut kita juga terjadi penguapan. Nah, kemudian ada konduksi, dia kan duduk di kursi, jadi dia bersentuhan langsung dengan benda lain, jadi mengalami konduksi. Nah, konveksi itu di sekitarnya ada angin yang bergerak. Oke ya, sampai di situ dulu. Oke, tentang mekanisme kehilangan panas. Selanjutnya ada lagi loh, banyak loh tentang suhu tubuh ini. Oke, yang kelima yang perlu kita bahas itu adalah hubungan suhu tubuh dengan cairan tubuh. Nah, sebagian besar tubuh kita biarpun terlihat dari luar itu seperti solid ya atau padatan, di dalam tubuh kita ini sebagian besar itu adalah cairan tubuh kita ya. Cairan tubuh kita ini berhubungan dengan apa yang kita minum, kemudian apa yang keluar. Semakin banyak kita minum, maka kalau berkeringat juga keringat kita akan banyak. Nah, jadi ini juga berhubungan. Nah, bagaimana dengan cairan tubuh yang keluar dari tubuh kita atau disebut dengan keringat? Ya, itu terjadi kenapa? Karena tubuh kita merasa panas, lebih panas daripada lingkungan kita. Karena udah merasa panas, jadi tubuh kita atau hipotalamus menyuruh kita untuk kulit untuk mengeluarkan keringat. Gunanya apa? Untuk menetralisir, menurunkan suhu tubuh kita. Jadi kita seimbang panasnya dengan lingkungan kita. Jadi karena panas keluar cairan, nah cairan ini membantu mendinginkan tubuh kita, ya. Oke, semakin banyak kita minum, maka keringat yang dikeluarkan juga semakin banyak. Oke, nah ada nih yang terakhir satu lagi, hubungan suhu tubuh dengan sel eritrosit. Pernah dengar nggak sel eritrosit? Sel eritrosit itu adalah sel darah merah. Nah, kita memiliki darah merah, sel eritrosit. Oke, kalau kita merasa panas, pembuluh kita mengembang loh. Ya, atau semakin banyak sel eritrosit kita, pembuluh kita mengembang. Nah, itu yang mengakibatkan pipi kita atau badan kita terlihat memerah. Nah, itu berarti terjadi pengembangan pembuluh darah, banyak eritrositnya. Tapi kalau sel eritrositnya sedikit, maka metabolismenya juga akan lebih kecil. Nah, maka pembuluh darah kita juga semakin kecil. Nah, kalau pembuluh darah kita semakin kecil, maka muka kita atau kulit kita terlihat pucat dan semakin menyusut. Ya, jadi itu aja untuk topik ini.
Nah, kita ulangi lah kira-kira ya, biar lebih ingat lagi. Oke, jadi pengontrol panas pada tubuh manusia banyak yang dibahas di sini. Yang pertama tadi udah tentang jenis-jenis suhu tubuh, ada 3. Kemudian organ pengatur suhu tubuh, hipotalamus. Kemudian faktor-faktor yang pengaruhi suhu tubuh ada 10 loh. Yang keempat, mekanisme kehilangan panas melalui kulit ada 4, yaitu REK tadi ya. Dan yang kelima, hubungan suhu tubuh dengan cairan tubuh tadi yang mengeluarkan keringat karena panas. Dan yang terakhir adalah hubungan suhu tubuh dengan sel eritrosit. Semakin banyak sel eritrosit, metabolisme meningkat, maka kita akan meningkatkan suhu tubuh juga. Oke, Mas Student, sampai di sini